Baik, kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok loyo? Coba saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Ketika nanti saya menyampaikan materi, misalnya suaranya agak kurang jelas, mohon untuk masing-masing peserta bisa mematikan dulu mic-nya. Nanti kalau misalnya pengen ngomong, dibuka lagi mic-nya, biar suaranya jelas ya. Karena nanti saya juga akan share screen juga untuk menampilkan slide ya. Sebelum saya tampilkan slide-nya untuk masuk ke acara inti, ke materi inti, saya ingin mereview materi yang selama ini sudah pernah saya berikan ya, agar tidak ngowos ya. Tahu ngowos nggak? Agar tidak hilang begitu aja. Nah, untuk itu kenapa tadi di grup saya sampaikan adab-adab atau aturan ya kita di dalam menuntut ilmu. Agar apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, agar apa yang kita sharingkan bersama ini menjadi ilman nafi'an gitu ya, menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnatir rasulihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali dulu majelis Zoom kita ini dengan pembacaan umul kitab yaitu surat Al-Fatihah. Semoga Allah berkenan memberikan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal ya, amal ibadah di sisi Allah yang nanti semuanya akan kembali kepada diri kita. Bi barokatil Fatihah. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan juga izin dari Allah kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka ya, walaupun melalui majelis Zoom-iyah gitu ya. Jadi sekarang itu kita menjadi apa ya, jamaah YouTubiah sama jamaah Zoom-iyah ini ya. Tapi ini adalah sebuah ibroh, sebuah hikmah ya yang bisa kita peroleh dengan adanya pandemi ini ya. Maka di dalam Al-Quran kan jelas dikatakan ya, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan sesudah kesulitan itu kemudian ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kalau nggak ada pandemi mungkin selamanya kita juga nggak pernah kenal yang namanya Zoom, ya nggak? Ya palingan kita kenalnya cuma video call gitu ya, itu pun cuma berapa orang ya maksimal gitu. Jadi pasti ada hikmah di dalam setiap peristiwa apapun yang Allah berikan ya, turunkan kepada kita. Tak henti-hentinya puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ya. Hingga detik hari ini kita masih sehat walafiat ya, kalaupun mungkin sakit ya ringan-ringan, habis itu kita juga sehat lagi, kita juga bisa beraktivitas seperti biasa. Kita sudah memasuki era new normal, tetapi kita juga masih maju mundur gitu ya untuk melakukan kajian secara offline ya. Saya juga setiap hari sebenarnya kepikiran ya, karena memang ada tanggungan untuk menyelesaikan training move on yang kemarin itu belum tuntas. Itu saya kepikiran banget gitu. Saya mau melangkah tapi juga
teman-teman panitia juga belum siap sepenuhnya gitu ya, ada kekhawatiran dan seterusnya. Tapi insya Allah saya setiap hari mengamati di jalan-jalan itu sepertinya memang orang-orang itu udah ini ya, udah lumayan tidak ada rasa takut ya kepada virus ya. Dan kayaknya virusnya udah pergi deh gitu. Udah nggak ada. Insya Allah seperti itu ya. Jadi segera nanti akan saya reschedule gitu ya, dijadwal ulang untuk lanjutan dari training move on yang kedua. Saya ketikkan karena memang belum tuntas. Baik, sholawat serta salam semoga senantiasa tetap kita limpahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang segala gerak-geriknya, segala perbuatan, segala ucapan menjadi teladan bagi kita ya dalam seluruh aspek kehidupan. Kita banyak-banyak bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk ya umatnya yang nanti di yaumil kiamah kelak berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka semua mic-nya, saya ingin bertanya kabarnya. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Ibu-ibu, mbak-mbak semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah itu artinya apa? Apa alhamdulillah? Apa artinya? Lah. Apa arti alhamdulillah coba? Alhamdulillah apa coba artinya? Keberkahan. Apa ya? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Ya benar. Segala puji bagi Allah. Ya. Kalau misalnya kemarin ngikutin beberapa video saya, ya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah itu memberikan kita 30 kali kebaikan dan menghapus 30 keburukan. Jadi jangan diremehkan kalimat thayyibah itu, ya. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Apa aja kalimat thayyibah? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kan gitu. Itu semuanya adalah kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyib itu artinya baik. Nah, setiap kalimat thayyibah yang terucap dari lisan kita itu semuanya bernilai pahala. Ya, semuanya bernilai pahala. Subhanallah, apa artinya? Subhanallah. Subhanallah, apa artinya? Biasanya dibaca, kalau ditanya gini kok blank ya? Ayo, apa coba? Subhanallah. Maha suci. Oke, kenapa banyak? Allah Maha Suci. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah. Subhanallah, alhamdulillah, apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kuatan Allah. Ya. La haula wala quwwata, tiada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan izin Allah. Billahil aliyyil azim. Kan gitu ya. Al-Adim itu apa? Yang maha? Al-Adim apa? Apa coba? Kalau kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Apa artinya? Harus tahu itu. Gimana sholatnya mau bermakna, gimana sholatnya mau berasar, arti dari bacaannya saya nggak paham. Apa coba? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Apa coba? Kalau sholat tahunnya Allah Akbar toh. Nah itu dia. Iya. Jadi
Seperti yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Maun itu ya, fawailul lil musallin. Apa artinya? Fawailul lil musallin apa artinya? Lalu ada orangnya nggak ini? Ada. Dek Rahma kemana ini? Kok nggak ada ya? Keluar ya? Nggak masuk lagi? Nggak ada ini? Hilang? Ya. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Saya nggak usah ngomong yang jauh-jauh, ngomong masalah sholat aja udah 2 jam ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apa itu artinya? Surat apa itu? Coba. Surat apa? Aku nih. Aduh. Gimana ini jamaah Zoomiyah ini? Sudah jadi jamaah YouTubiah juga ini. Belum paham-paham ini. Apa coba? Ayo. Saya nggak akan melangkah ke pemahaman yang lebih tinggi. Masalah ini aja kalau belum terhandle, saya mah enggak saya lanjut. Fawailul lil musallin apa? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi orang yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat, kan gitu. Ya. Jadi kalau orang yang sholat, kita sholat, mengerjakan sholat, itu sama Allah belum tentu diterima, jangan kepedean kita. Apalagi yang meninggalkan sholat. Kan gitu, udah jelas-jelas maksiatnya. Tapi kita melihat fenomena di masyarakat, mereka sangat menganggap enteng masalah sholat. Padahal sholat itu pembeda antara dia itu orang yang beriman ataukah dia orang yang kafir. Dan sholat itu benteng pertahanan terakhir seorang individu. Kalau kita melihat ada orang yang sudah berani meninggalkan sholat, berarti untuk perkara yang lebih besar daripada itu, jelas dia itu lebih berani lagi. Bisa dipahami maksud saya? Ya, kalau sholat aja udah ditinggal, berarti untuk kemaksiatan yang lebih daripada itu, dia pasti berani melakukan. Itu. Ya, karena sholat itu ya indikator, dia adalah penanda dan dia sekaligus pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Itu terakhir. Ya, simpul terakhir itu sholat itu. Jadi kita jangan kepedean. Jangan kepedean bahwa sholat kita, ibadah kita itu pasti diterima sama Allah. Jangan kepedean, belum tentu. Makanya Allah kan ingatkan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an sholatihim apa? Apa coba? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu lalai. Dia mengerjakan gerakan sholat dari takbiratul ihram hingga salam, tapi dia lalai. Tapi dia lalai, apa maksud lalai di sini? Ya pikirannya nggak fokus, pikirannya nggak khusyuk, bacaan sholat nggak ngerti artinya. Nah itu celaka gitu. Berarti apa bedanya kita dengan orang melakukan gerakan senam, cuman kita baca bahasa Arab gitu. Ya. Nah itu harus menjadi bahan renungan kita. Jangan-jangan selama ini sholat kita itu kita merasa kita udah sholat, tapi ternyata sholat kita adalah sholat yang sia-sia, sama Allah nggak diterima, raddun, bertolak. Nah hati-hati gitu. Makanya ketika kita itu melakukan segala sesuatu di dalam Islam itu harus pakai ilmu, kan gitu. Jadi ilmu dulu sebelum amal, dan sebelum kita menuntut ilmu harus punya adab. Jadi urut-urutannya itu adab, baru ilmu, baru kemudian amal. Amal itu penerapannya. Adab itu tata keramanya. Sebelum kita menuntut ilmu, kita harus punya adab. Adab dulu sebelum ilmu. Ya. Makanya ya seorang ulama besar ya sekali berimam Syafi'i rahimahullah ya.
Beliau itu menuntut ilmu sampai ke mancanegara istilahnya, menuntut ilmu sampai kemana-mana. Karena senangnya ya sudah mendapatkan ilmu yang banyak gitu ya. Ketika masuk ke rumah ya, ingin bertemu langsung dengan ibunya, langsung mendobrak pintu tanpa mengucapkan salam. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Keluar kau, wahai Imam Syafi'i. Keluar kau, kamu belajar lagi adab. Walaupun ilmumu tinggi gitu ya, tapi kamu nggak punya adab, keluar. Disuruh keluar sama ibunya, disuruh belajar adab lagi. Padahal itu sebuah ketidaksengajaan karena rasa senang yang sangat ini ya, senang banget gitu kan, udah kembali ke rumahnya dari menuntut ilmu sekian tahun gitu ya, ingin segera ketemu dengan ibu. Tapi begitu masuk rumah lupa mengucapkan salam sama ibunya, suruh keluar lagi, suruh belajar lagi. Begitu pentingnya sebuah adab. Adab itu aturan, tata krama. Ya, tata krama. Makanya di dalam sebuah hadis atau qaul ulama itu ya dikatakan, kalau engkau ingin melihat ketinggian agama seseorang, jangan dilihat dari seberapa banyak dia sholat, seberapa banyak dia saum gitu ya, puasa, seberapa banyak dia haji dan seterusnya, amal-amal perbuatan ya, amal-amal ibadah yang bisa kita lihat secara kasat mata, tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Jadi ada adab-adabnya di dalam menuntut ilmu, itu ada adab-adabnya juga. Ya. Termasuk seperti yang sudah saya tulis tadi di grup ya. Yang pertama, niatkan apapun aktivitas yang kita lakukan itu lillah, untuk Allah. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Untuk apa? Luruskan di sini. Jadi luruskan niat kita bersama, kita ingin apa? Menuntut ilmu agama. Lillah, hanya karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sombong. Harus rendah hati. Kalau yang sudah pernah ikut training saya Move On 1, udah pernah saya jelaskan ya. Jadi syarat kita untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita itu harus tawaddu. Harus tawaddu, rendah hati. Nah, tawaddu itu ada dua. Rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan sesama manusia. Kebetulan Mbak Har sama Mbak Neneng ini kayaknya jadi panitia kan waktu itu nggak ngikutin sesi-sesi awal ya, ribut di luar. Nah ini makanya kemarin itu kan pas saya mau ngisi yang banyak orang itu, yang 50 orang itu kan saya suruh ikut, karena pas awal-awalnya dulu nggak ngikutin, itu sayang banget, padahal penting juga di situ. Gitu. Di samping apa sesi yang terakhir nangis-nangis itu, di awal itu penting banget. Gitu. Ya. Insya Allah nanti akhir November saya ini, yang kemarin yang menundukkan kesombongan diri itu kan kemarin nggak jadi, saya minta cancel karena saya masih bikin makalah gitu. Jadi jadwal saya insya Allah mundur, itu pesertanya juga lumayan banyak, lebih dari 50 orang. Ya, jadi yang pertama itu adalah niat, yang kemudian yang kedua adalah sikap mental kita. Jangan sampai ada setitik pun rasa sombong di dalam hati kita. Ya, alah, cuman begitu aja, aku juga udah tahu kok, aku banyak dengerin tuh ceramah-ceramah dari YouTube, aku juga sering tuh hadir di masjid-masjid yang ngadain kajian. Kalau sudah ada kata-kata alah gitu ya, nah itu alamat, itu nggak bakalan bisa menyerap apa yang disampaikan oleh seseorang. Jadi jangan sombong gitu, harus rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Kita merasa hina, kita merasa butuh sama Allah, kita nggak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa. Itu perasaan itu harus ada di dalam diri kita, bahwa kita itu hina, kita itu rendah, kita butuh sama Allah. Kalau kita belum punya sikap yang seperti itu, jangan pernah berharap gitu ya, kita bisa mendapatkan petunjuk. Walaupun kita sering mendengar, kita sering minta nasihat sama orang, tapi rasa sombong di dalam hati kita itu masih ada walaupun setitik, gak bakalan bisa. Jadi syarat kita mendapatkan ilmu itu adalah tawadhu, rendah hati di hadapan sesama manusia. Jadi kita misalnya ikut majelis Zoom seperti ini,
ada orang yang menyampaikan, maka sikap kita itu harus tawadhu, rendah hati. Jangan merasa sejajar, jangan merasa sejajar dengan yang menyampaikan, apalagi merasa lebih tinggi, nggak bakalan bisa menyerap apa yang disampaikan. Itu termasuk dari adab, ya. Sampai para ulama itu membuat kitab khusus, ya, Alim Muta'alim. Kitabnya itu Alim Muta'alim judulnya, belajar dan mengajar. Jadi rahasianya para ulama-ulama, orang-orang yang berilmu, ya, terdahulu itu adalah yang mereka menghormati gurunya. Sampai ketika gurunya menerangkan, mereka itu membuka kertas atau membuka bukunya itu pelan-pelan banget. Kenapa? Jangan sampai mengganggu guru yang sedang menerangkan. Nah, itu adabnya. Beda dengan orang sekarang gitu, udahlah bodoh gitu kan, ya, udahlah ilmunya kurang, kalau nggak mau dikatakan bodoh, udahlah ilmunya kurang ajar lagi gitu sama gurunya. Ya nggak, coba lihat itu di sekolah-sekolah itu kan pada kurang ajar itu murid-murid. Gimana bisa dapat keberkahan ilmu kalau adabnya aja mereka nggak punya? Termasuk menempatkan, ya, tahu hak orang yang berilmu, tahu hak guru. Jadi misalnya memanggil dengan panggilan yang sopan, ya, memanggil dengan gelar-gelar kehormatan, menghormati, memposisikan guru itu memang lebih tinggi, ya memang iya, karena kita mau menyerap ilmunya gitu. Jadi kalau kita sudah nggak bisa, istilah bahasa Jawanya itu nyelondoh, ya, nggak bisa istilahnya kita itu merendah di hadapan orang-orang yang berilmu, ya, kita berarti tidak menempatkan, tidak memberikan hak kepada orang-orang yang berilmu itu sesuai dengan posisinya. Nah, itu adab. Kita masih berbicara adab. Ya. Jadi adabnya itu ada. Jadi kalau kita menghadiri sebuah forum, sebuah kajian, ada orang yang di situ berceramah atau menerangkan segala sesuatu, diam gitu. Dengarkan, gitu. Merendahlah, ya, agar apa yang disampaikan itu bisa masuk, bisa kita serap, ya, gitu. Nah, itu yang harus kita inikan, ya, harus kita kita perhatikan di dalam kita menyampaikan ilmu, di dalam kita belajar ilmu, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Adabnya tadi. Ada yang masih ingat? Niat sudah. Kemudian kita tidak boleh sombong, kita harus merendah, kita harus tawadhu. Baik kepada sama manusia, lebih-lebih lagi di hadapan Allah. Kita rendah, kita hina, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah itu. Jadi jangan pernah merasa kita itu nggak butuh sama Allah gitu. Rahasia doa yang didengar sama Allah, ya, kita merasa bahwa kita itu langsung connect sama Allah itu ketika apa? Ketika kita merasa butuh sama Allah. Kalau kita merasa nggak butuh sama Allah, doa itu kayaknya nggak ada ininya, nggak ada nggak ada plong-plongnya, nggak ada konek-koneknya sama Allah. Ya, doa aja gitu, tapi kayak nggak ada pengaruhnya di dalam diri kita. Jadi keberhasilan doa itu terletak pada apa? Terletak pada kita merasa butuh sama Allah. Jadi pahami ya sampai di sini? Suara saya masih terdengar jelas? Masih? Ya, baik, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, adabnya apa? Tadi, ada yang masih ingat? Mencatat, ya, menyiapkan catatan. Ya. Jadi ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi ilmu itu caranya untuk mengikat itu adalah dengan menulis atau mencatat. Ya. Jadi kalau mencatat aja udah nggak mau gitu ya, gimana mau ilmunya bisa nempel? Sedangkan kapasitas ingatan kita itu sangat-sangat terbatas. Kita itu mudah lupa, apalagi kita sudah berumur. Ya. Banyak yang diingat, kerjaan, dapur, ya, ngurus suami, ngurus anak, ya.
belum lagi orderan banyak gitu ya, yang bisnis nih. Ya. Orderannya banyak nih Mbak Nining ya. Kordennya wah lumayan itu ya. Harganya jutaan rupiah, subhanallah gitu ya. Lancar rezekinya. Begitu juga yang bisnis kuliner nih, ini kan ada banyak nih. Ini pebisnis semua ini kayaknya nih. Nah, ya belum lagi mikirin bisnis, belum lagi mikirin belanja, belum lagi mikirin anaknya semuanya. Terus ada lagi sesi kajian seperti ini, nggak mencatat, udah nggak dapat apa-apa. Ya, saya pun sampai detik ini juga masih belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Tidak akan pernah ada habisnya ilmu Allah itu dikaji, walaupun kita nyawa sampai di tenggorokan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu agama itu dari mulai kita berada di dalam buayan, ya, kita ditimang-timang, kita bayi, hingga kita masuk ke liang lahat. Saya belajar, jadi dalam 1 minggu itu ada jadwal-jadwal saya kajian, makanya kan saya sering bilang nih baru selesai kajian, jam 5 subuh 2 jam gitu misalnya. Saya masih belajar, semuanya kita harus terus belajar sepanjang hayat. Belajar itu nggak harus di di bangku sekolah. Justru di luar bangku sekolah itu kita akan mendapatkan banyak hal yang dulu belum pernah kita dapat di bangku sekolah. Jadi mencatat itu juga termasuk adab-adab di dalam kita menuntut ilmu, untuk mengikat ilmu. Jadi nanti bisa dibaca lagi, diinikan lagi gitu kan. Kemudian yang keempat, kita harus bersungguh-sungguh ya. Jadi benar-benar mempersiapkan. Jadi bukan hanya sekedar mengisi waktu luang gitu ya. Atau misalnya daripada nonton sinetron, aku lebih baik ikutan kajian. Ya, tapi benar-benar memprioritaskan sehingga nggak perlu istilah orang Jawa itu nggak perlu dioprak-oprak gitu ya. Jadi emang udah kesadaran, tuntutan dari dirinya sendiri, memang saya harus ini gitu. Jadi nggak usah dioprak-oprak, ayo kajian, ayo, jangan ya. Jadi emang udah memprioritaskan waktu. Makanya kemarin kan saya bertanya gitu kan, saya pooling pendapat, kira-kira kajiannya maunya seminggu sekali atau gimana gitu kan, jamnya jam berapa gitu. Pengen saya itu emang udah ada komitmen. Tahu komitmen nggak? Komitmen apa ya? Apa komitmen? Bahasa ininya. Bahasa sederhananya apa komitmen? Persetujuan. Komitmen itu ya apa ya? Memang muncul dari dalam diri kita, tanggung jawab lah gitu ya. Komitmen, saya berkomitmen, saya bersungguh-sungguh gitu. Ya ini emang kebutuhan saya. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, kebutuhan kita kepada ilmu agama itu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Kalau makan sama minum kita sehari mungkin 3 kali. Ya, sehari 3 kali. Tapi kalau namanya ilmu itu kita butuhkan ya sampai nanti akhir hayat. Makanya sarwah atau sarwah itu bahasa Indonesianya apa ya? Harta kekayaan yang paling berharga itu adalah ilmu agama. Ya, gitu. Bukan yang lain-lain. Yaitu tadi saya ulang lagi bahwa para ulama mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Adik, sebelah sana sayang. Dikecilin. Dek. Ya, apalagi kemudian adab-adabnya. Ini begini aja udah setengah jam ini. Belum masuk ke materi saya ini. Apalagi adab-adabnya tadi ada yang masih ingat? Berdoa berharap ridho dan hidayah Allah. Ya, benar ya. Jadi apa yang kita lakukan semuanya kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya.
Makanya kan kita selalu berdoa ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Kan gitu ya? Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau ilmu yang bermanfaat itu ya, dia akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ilmunya itu. Nggak ngowos gitu ya. Tahu ngowos nggak? Menguap. Menguap begitu aja. Jadi masuk gitu kan, nguap. Habis itu lupa. Jangankan diterapkan, ingat aja enggak gitu. Ingat aja udah enggak. Kenapa Mbak Har? Ya ngowos itu namanya. Tahu kalau ngowos itu ini loh, paling gampangnya punya gas kan ya, gas yang 3 kilo, gas melon. Nah itu kan kalau misalnya nggak pas karetnya dipasang ke regulator, itu kan gasnya ngowos gitu ya, gasnya itu menguap. Nah itu kan lama-lama habis gitu. Sama. Kalau ilmu itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat, walaupun kita itu setiap hari minta nasihat, setiap hari mendengarkan orang ceramah, setiap hari mendengarkan orang mengajar ilmu, nggak ada yang melekat sama sekali gitu. Jangankan diterapkan, lengai enggak gitu. Ngowos gitu ya. Menguap, hilang begitu saja. Ya. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi yang kita mohonkan? Waduh, banyak yang keluar ini. Sinyalnya kali. Kayak Rahma sama ini. Kemudian yang berikutnya apa? Tadi kata saya. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Ya, rezeki yang baik. Yang halal, yang thayyib gitu kan. Rezekinya yang seperti itu. Kemudian apa? Wa amalan mutaqabbalan. Dan amal perbuatan yang kita lakukan itu semuanya mutaqabbalan, diterima sama Allah, menjadi amal yang ihsan. Yaitu tadi contohnya misalnya sholat. Jadi belum tentu ya sholat-sholat kita itu diterima sama Allah. Yang sholat aja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sholat. Puasa kita, sholat kita, ya kajian-kajian kita. Ini walaupun secara dohir kita hadir ya di dalam majelis Zum'iyah ini, bisa jadi pahalanya beda-beda di sisi Allah. Nah kita harapkan semuanya apa yang kita lakukan, kehadiran kita, mendengarkan ya, saya menjelaskan tentang ilmu agama, semuanya menjadi amalan mutaqabbalan. Ya. Begitu juga ya amal kita sehari-hari melayani keluarga, ya memasak, nyapu, ya nyuci piring, nyuci pakaian, segala macam. Ya, aktivitas rumah tangga yang setiap hari kita lakukan itu semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah. Menjadi amalan mutaqabbalan. Jika kita niatkan semuanya itu lillah, untuk Allah. Hanya karena Allah, begitu. Jadi nggak cuma dapat capeknya doang gitu. Capek ya namanya ibu rumah tangga itu, mengurus rumah tangga itu luar biasa. Dia harus multi talenta, dia harus jadi chef kan gitu ya. Bikin masakan itu kan ilmunya chef itu ya, ilmunya koki. Itu kalau semuanya sekolah dinilai dengan duit, itu udah berapa duit yang kita habiskan. Sekolah masak ya, kemudian sekolah manajemen keuangan tuh ngatur keuangan rumah tangga, ya. Harus sekolah manajemen, harus apa lagi? Sekolah parenting, mendidik anak, kan gitu. Ya. Belum lagi kita harus jadi guru bagi anak-anak kita, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Udah darah tinggi tuh ibu-ibu pada ya gitu ya. Karena ngajarin anaknya itu nggak bisa-bisa. Kan gitu ya. Dia harus jadi guru matematika, harus jadi guru bahasa Indonesia, harus jadi guru bahasa Arab, harus jadi guru bahasa Inggris, coba. Multi talenta. Nah kalau semuanya itu tidak kita niatkan ya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita cuma dapat capeknya doang. Capek, nggak dapat apa-apa, capek gitu kan. Udah gitu. Nggak jadi pahala itu. Makanya di sini kita harus meluruskan pemahaman bahwa apapun yang kita lakukan dari mulai kita bangun tidur
hingga kita tidur kembali, itu semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi kalau itu selalu kita ingat-ingat, itu selalu mendasari setiap aktivitas yang kita lakukan, insya Allah kita akan ringan. Gitu. Benar nggak? Iya, tapi kalau aduh, sing iki durung mari, kora-koraan numpuk, ya, durung masak, durung ngajari arek, sembarang kalian. Akhirnya yang ada apa? Stres. Tahu nggak? Stres. Gitu. Karena rutinitasnya begitu aja dari hari ke hari. Aduh, saiki Senin, besok wis Selasa, besok Rebo, besok Kamis, kok cepet teh dino iki gitu ya. Kok cepet banget harinya ini gitu. Moro-moro wis Sabtu meneh, moro-moro wis Minggu meneh. Kesel aku gitu ya. Jadi yang ada itu apa di sini itu, waduh, stres. Stres itu artinya apa? Apa stres itu? Tertekan. Stres itu kan dari bahasa Inggris, stres. Stres itu tertekan. Hatinya tertekan. Dia merasa apa yang dia lakukan itu ya, dia nggak enjoy. Dia nggak menikmati. Ya. Jangankan menikmati ya, malah apa namanya, merasa itu sebagai sebuah beban kehidupan. Akhirnya stres. Akhirnya apa? Menyalahkan keadaan. Gitu. Akhirnya menyalahkan keadaan. Ya, akhirnya apa? Merasa mana sih gitu. Saya udah berdoa, saya udah sholat, saya udah begini. Kok hidup saya masih gini-gini aja sih gitu. Akhirnya menyalahkan keadaan, ujung-ujungnya menyalahkan Allah. Merasa bahwa Allah itu tidak adil. Kok nggak adil sih? Kok saya ngelihat kehidupan orang itu kayaknya enak ya gitu. Kok kayaknya lempeng-lempeng aja gitu, tenang hidupnya. Loh, jangan salah. Orang yang kelihatannya lempeng gitu ya, kalau kita lihat coba artis-artis itu ya. Saya ngelihat kehidupannya Raffi Ahmad gitu ya, sama istrinya Nagita Slavina. Tenang dia. Ya. Semuanya ada asistennya, yang ngurusin anaknya ada. Yang ngurusin dapur sendiri ada, yang ngurusin apa namanya pakaiannya ada. Dia tinggal ini. Sesuatu yang kelihatannya tenang, sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, belum tentu diridhoi Allah. Jadi pahami? Jadi letaknya di situ, Allah ridho atau enggak. Kayaknya tenang-tenang aja, tapi belum tentu Allah ridho. Paham maksud saya? Jadi pahami nggak maksud saya? Ya? Wah enak uripe ku ngelencer rono karek pencet gitu ya. Kemarin kan dia sama timnya, sama artis-artis Luna Maya, kemudian Gisel sekarang yang lagi rame ya, kasus video porno itu. Dia kan habis dari Pulau Sumbawa itu. Saya kan ngelihat itu di YouTube-nya. Saya ngelihat begitu bukan karena saya senang ngelihat yang begitu, itu nanti saya jadikan fakta ketika saya ngisi pengajian gitu. Dia bayar tiket pesawat sama kru-krunya itu puluhan orang gitu, ratusan juta. Belum di sana dia sewa hotel yang luar biasa. Saya melihat fasilitas hotelnya itu ya, luar biasa. Di depannya itu langsung laut kelihatan. Di sebelah sininya kayak apa namanya, kayak tamannya gitu ya, kayak ada apa dipan-dipan gitu, empuk gitu ya. Di situ depannya sudah kolam renang. Saya mikirnya, Masya Allah gitu ya. Di dunia saja seperti itu keindahannya. Bagaimana dengan surga yang Allah janjikan? Kalau mereka sekarang bisa membeli fasilitas karena mereka punya duit, tapi nanti yang namanya surga itu hanya diberikan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya. Sedih itu sementara, menderita itu sementara di dunia ini. Yang itu nanti akan ditebus dengan kenikmatan yang abadi di surga. Tidak terbayangkan indahnya. Ya, jadi Allah katakan keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan oleh mata. Tidak pernah keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terlintas di dalam hati. Jadi kalau kita melihat ya, laut yang begitu indah, itu kan kemarin mereka ini ya, pas waktu sunset itu ya, waktu apa matahari tenggelam, weh gila nih, keren banget, keren abis gitu. Ya Allah gitu. Hanya sebatas itu melihat keindahan ciptaan Allah tuh kok nggak sampai kepada penciptanya, cuman sampai kepada benda yang diindra. Wow keren banget nih sunset gitu. Loh di balik sunset itu ada siapa kan gitu.
Itu kalau orang beriman. Itu kalau kita sering ya mendapatkan stimulasi lewat kajian seperti ini. Melihat keindahan alam itu harus sampai kepada siapa di balik keindahan alam itu. Bukan hanya sekedar heran, wow gitu ya. Naik gunung sampai ke puncak gitu. Wah, nyampe puncak kita gitu ya. Wah, gila keren. Bukan cuman begitu. Ya. Jadi akidah Islam itu tidak hanya akidah yang apa? Wow iya gitu, bukan wow iya atau wow heraniyah gitu ya. Bukan cuman heran, bukan cuman wow. Emang gua harus bilang wow gitu ya. Jadi nggak begitu gitu ya. Tapi apa di balik itu semua harus menghantarkan kita terkagum-kagum kepada penciptanya. Itu. Jadi ngelihat orang ganteng, orang cantik gitu ya. Luna Maya itu kurang cantik apa? Cantik gitu. Tapi bukan kemudian sebatas cantik ya, kemudian kita kagum, aduh kok cantik banget ya, iya dia turunan bule. Nggak sebatas itu, tapi di balik itu ada siapa? Siapakah yang menciptakan keindahan itu? Itu. Yang menciptakan keindahan itu siapa? Dan sikap kita harus bagaimana melihat itu? Semakin membawa kita terkagum-kagum kepada penciptanya yang maha indah. Makanya kita ya kalau kita udah belajar ya ilmu agama seperti ini, akhirnya kita apa? Melihat segala sesuatu itu ya gak gampang getun, gak gampang heran. Ngelihat orang pakai mobil bagus, ya, ngelihat orang pakaiannya bagus, perhiasannya segala macam cantik karena dia punya duit. Ya. Tahu berita terbaru Sule? Dia udah nikah kan? Tahu ibu-ibu Sule? Baru akan nikah kemarin. Nah, itu istrinya yang sekarang umurnya 27 tahun itu. Ya nggak heran, coba Sule gak duit, ya mosok gelem arek iku nang Sule kan gitu ya. Loh kan iya bener. Ini fakta kan gitu, realitas ini. Gitu loh. Realitas dan fakta. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman yang benar, kita punya basic pemahaman agama yang benar, melihat yang seperti itu kita bisa memaknai gitu. Di balik itu semuanya gitu. Jadi kita nggak gampang heran, nggak gampang getun, nggak gampang iri gitu, nggak gampang dengki sama ininya orang. Karena standar kita sudah jelas melihat itu, gitu loh. Cari paham nih maksud saya. Jelas standar kita melihat semuanya itu. Sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, sesuatu yang kelihatannya adem ayem, belum tentu Allah itu ridho. Jadi standar kita ya, makna sa'adah, standar kebahagiaan bagi seorang muslim adalah ketika Allah ridho kepada dia. Paham ya? Walaupun bergelimang harta tapi dari hasil yang tidak halal, yaitu Allah nggak ridho. Walaupun semuanya bisa dia beli, walaupun semuanya bisa dia raih. Ya, koleksi mobilnya harganya miliaran, tapi nggak getun kita. Justru kasihan kalau kita punya pemahaman yang benar. Istrinya belum berhijab secara sempurna misalnya ya, bahkan di pernikahannya Sule, ini bukan ghibah ya, ini mengambil hikmah dari fakta yang ada. Segini coba bajunya Gigi itu Nagita Slavina, depannya segini, belakangnya juga segitu, kebuka. Nah itu nggak ridho, Allah seperti itu nggak ridho. Walaupun dia punya banyak duit ratusan miliar, mungkin triliunan gitu ya, tapi Allah nggak ridho dengan kehidupan dia. Loh kok bisa mengatakan gitu, kok bisa menjudge ya? Bukan menjudge, ini memang seperti itu faktanya. Ilmunya seperti itu. Bahwa Allah itu tidak akan pernah ridho ya kepada ya perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ya. Jadi jangan gampang minder, jangan gampang iri, jangan gampang heran, jangan gampang getun dan sembarang itu. Ya. Wajar itu semuanya itu biasalah ya. Ya, kemana Mbak Erna terpental tadi ya? Keluar.
sinyal. Iya, Pak, sinyal. Ini juga Dek Rahma ini. Padahal pakai wifi dia. Wifi-nya tapi wifi yang ini ya, dipasang di rumah-rumah itu. Ya, sampai di mana saya tadi ya? Sampai ke situ. Ya itulah ya, fenomena kehidupan, segala sesuatu yang ini menurut kita, enak yo, nak jadi artis gitu kan, enak ya kalau jadi artis ya, duitnya banyak gitu kan, duitnya banyak, kemana-mana tinggal ini, mau kemana tinggal direncanakan, apapun ya mereka bisa ini. Jangan salah, bukan itu standarnya bagi orang-orang yang beriman, bahwa makna sa'adah, saya ulang sekali lagi, makna sa'adah atau arti kebahagiaan bagi seorang muslim adalah ketika Allah ketika Allah itu ridho dengan hidupnya. Walaupun hasilnya sedikit, asalkan halal, itu membawa ridho Allah daripada yang banyak tapi dari hasil yang tidak halal. Bisa dipahami sampai di sini ya? Jadi ini masih dasar-dasar dari kehidupan kita. Dasar-dasar ilmu-ilmu dasar yang harus ini, sikap-sikap mental yang harus kita punyai ya, sehingga apapun yang kita lakukan tadi itu ya, jangan lupa kita niatkan hanya untuk Allah, lillah, agar jadi ihsanul amal, agar jadi amalan mutakabbalan ya, jadi agar menjadi amal yang diterima sama Allah. Bisnisnya niatkan semuanya karena Allah, aku bisnis seperti ini hasilnya banyak, nanti akan aku gunakan untuk sebaik-baik di jalan ketaatan, misalnya begitu ya. Nah itu jadi pahala semua itu. Bisnisnya jadi pahala ya. Kemudian pekerjaan sehari-harinya di rumah jadi pahala. Ya, jualannya jadi pahala, semuanya jadi pahala. Kalau kita niatkan karena Allah dan caranya benar. Cara benar itu artinya apa? Sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi walaupun niatnya benar, tapi kalau caranya salah tidak akan diterima. Raddun, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunan Islam, ya tidak ada tuntunan agama di dalamnya, fahuwa raddun. Maka amal perbuatannya akan tertolak. Apa contohnya? Yang sudah pernah mengkaji ihsanul amal, apa contohnya amal yang tertolak? Apa contohnya? Beramal tapi hasilnya dari uang haram. Beramal apa misalnya? Oh, beramal ngasih duit. Ya. Uang haram contohnya apa? Mencuri. Dari hasil Terus di riba. Mencuri ya, riba, apalagi? Menipu gitu ya, tipu-tipu orang gitu kan lewat SMS sekarang kan banyak ya. Nah, gitu. Walaupun niatnya itu ikhlas, misalnya ini hasil duit ini mau aku sumbangin deh di kotak masjid gitu ya, atau mau aku sumbangin deh di amal-amal, mau aku sumbangin deh ke anak yatim piatu, itu bukan mendapatkan pahala tapi justru berdosa. Kalau kita menyumbang, kalau kita beramal ya, beramal ke masjid, beramal ke yatim piatu atau segala macam, tapi dari hasil yang haram. Walaupun niat kita, aku ikhlas kok, niatku ikhlas banget gitu ya, tapi caranya keliru, Bu. Caranya salah, ditolak sama Allah gitu. Mana dalilnya? Itu tadi hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Contohnya lagi apa? Beramal tapi tidak berakidah Islam. Ya, contohnya Bukan orang Islam, Mas. bukan orang Islam, tapi dia misalnya Beramal. beramal ke apa? Ya misalnya ke anak yatim piatu atau apa gitu. Yatim, atau misalnya ngasih makan orang yang berpuasa, itu kan banyak ya Bu ya, orang-orang yang non muslim ya, kalau nggak mau disebut kafir ya.
Kafir itu artinya apa kafir? Coba. Apa kafir artinya? Apa coba? Yang tidak percaya dengan Allah. Kafir Tidak itu, mempunyai Allah. kafir itu artinya ingkar. Ingkar. Orang ngakoni, tidak mengakui. Itu ingkar, kafir. Ya, kafir. Dia ingkar, makanya orang yang ingkar kepada nikmat Allah namanya kufur nikmat. Kufur nikmat, dia itu tidak mengakui nikmat Allah yang telah diberikan. Kufur nikmat, dikasih badan yang sehat, jarang sakit misalnya ya, walaupun nggak punya duit tapi sehat. Itu luar biasa loh, nikmat yang luar biasa loh. Tapi kadangkala kita tidak merasa itu sebagai nikmat karena kita jarang diuji sakit. Yang dipikiri Allah ini kemana sih, saya kok nggak punya duit ya setiap hari. Menyalahkan Tuhan itu mana, ada apa enggak Tuhan ini, kok saya nggak punya duit setiap hari gitu. Padahal dia dikasih nikmat kesehatan itu, wih luar biasa. Kalau dikonversikan dengan rupiah itu ya, kita bernafas aja, saya punya hitung-hitungannya. Kita bernafas aja satu hari ya, itu kalau dikurskan dengan rupiah ya, kita harus membeli oksigen ya untuk mensuplai mensuplai oksigen ke dalam paru-paru kita. Itu kalau dihitung udah jutaan itu. Puluhan juta, bahkan ratusan juta dalam satu tahun, miliaran bahkan. Harta yang kita miliki ya, selevel Raffi Ahmad pun kalau diambil nikmat bernafasnya sama Allah, paru-parunya menyempit satu, habis harta dia. Yang triliunan itu. Nah, kita kadang-kala tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan kita mungkin menganggap minta ketika berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah saya mobil yang bagus ya Allah, berikanlah saya rumah yang bagus ya Allah. Itu seolah-olah lebih daripada nikmat kesehatan yang Allah berikan. Padahal nikmat sehat itu kata Rasulullah nikmat terbesar yang kedua setelah nikmat iman. Jadi setelah kita iman, ya kita kan iman ya. Beriman itu kan artinya percaya kepada Allah, keberadaan Allah, percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan iman itu ya kita konsekuensinya adalah terikat dengan seluruh aturan Allah kan gitu. Nah seolah-olah kita mohon pengen punya mobil, pengen rumah yang bagus gitu kan, pengen harta yang berlimpah, seolah-olah itu melebihi dari nikmat kesehatan yang Allah berikan. Jangan salah. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya, di dalam pandangan Allah itu permohonan-permohonan kita, doa-doa kita itu ya dianggap kecil atau besar. Kalau kadang-kadang saya sendiri nih, saya contohkan. Ketika saya berdoa misalnya ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk mempunyai rumah yang permanen, rumah kami sendiri, rumah tinggal yang luas, rumah tinggal yang nyaman, rumah tinggal yang bisa menampung banyak orang untuk kajian. Saya kalau berdoa begitu. Kadang-kadang saya cerita kepada suami saya, kok kayaknya saya nggak pantas minta itu. Loh, emang ukuran kepantasan itu seperti apa gitu loh. Karena saya merasa rumah itu sesuatu hal yang besar, padahal bisa jadi nikmat yang diberikan kepada saya selama ini, termasuk kesehatan, termasuk ilmu, kemudahan-kemudahan saya menyampaikan kajian, itu nilainya di hadapan Allah lebih besar mungkin daripada apa yang saya minta. Gitu. Nah, saya baru tersadar ketika suami saya ngomong seperti itu, iya ya. Jadi saya merasa kayaknya saya minta mobil, saya minta rumah itu adalah sesuatu yang luar biasa, kayaknya saya nggak pantas. Padahal yang diberikan Allah selama ini kepada saya itu lebih daripada itu. Kan gitu ya, kita kadang-kadang menilai itu standarnya kita sendiri, bukan standarnya Allah gitu. Bisa jadi kita minta mobil, kita minta rumah itu remeh-temeh, di hadapan Allah itu remeh sekali. Makanya karena Allah Maha Kaya, jangan ragu untuk meminta sama Allah. Minta apa gitu. Tapi mintanya itu ya niatnya harus diluaskan, bukan untuk individu kita, tapi untuk kemaslahatan Islam. Itu ilmunya begitu. Jadi misalnya kita berdoa, ya Allah berikanlah saya mobil yang baru gitu ya,
yang dengan mobil itu nanti saya bisa membawa jamaah untuk ikut kajian. Nah begitu, doanya harus diluaskan untuk umat. Insya Allah doa yang seperti itu akan lebih berpeluang dikabulkan sama Allah daripada cuma doa untuk dirinya sendiri. Jadi kalau doa jangan lupa niatnya diluaskan. Jangan cuma minta untuk dirinya sendiri. Dan jangan pernah ragu untuk meminta sama Allah. Di dalam hadis dikatakan, mintalah kepada Allah walaupun hanya sekedar untuk apa? Minta tali sendalmu itu biar nggak copot. Artinya apa? Semuanya itu kita harus berdoa sama Allah, minta sama Allah. Gitu. Sampai urusan sendal jepit yang copot gitu ya. Tali sendal jepit copot kita minta sama Allah. Ya Allah, sendalku copot, gantilah ya Allah dengan yang lebih baik. Begitu. Iya beneran ini, itu ada hadisnya. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita minta sama Allah. Apapun. Apapun. Semua urusan, itulah yang dimaksud dengan kita sering ngomongin Allah, tapi kita jarang ngomong sama Allah. Ngomong, semuanya ngomong sama Allah. Ya Allah, saya mau ini nitipin dagangan. Temani ya Allah, bismillah gitu ya. Ya Allah, semoga dagangan saya ini gerakkanlah hati orang-orang untuk membeli dengan saya. Ya Allah, tolong ya Allah. Jadi apapun yang dilakukan ngomong gitu, ngomong udah gitu. Mau masak misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, temani hamba ya Allah masak ini, mudah-mudahan ini masakannya nanti enak, laris gitu kan. Dimakan sama anggota keluarga semuanya. Apapun itu, sendalnya copot, minta sama Allah. Karena semuanya itu Allah yang memberikan izin. Ya, kalau Allah nggak memberikan izin nggak akan bisa. Walaupun kita sudah rencanakan sedemikian rupa, Allah nggak izinin, nggak bisa. Walaupun itu kelihatannya urusan sepele. Jadi pahami maksud saya. Jadi kita jangan cuma merasa atau mengandalkan ikhtiar kita, mengandalkan effort, mengandalkan usaha kita sendiri. Di balik semuanya itu ada Allah. Itulah yang dimaksud kita itu menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Apapun itu, ya Allah, aku mau jalan ini ke rumahnya tetangga sebelah, izinkan ya Allah, izinkan. Itu. Segala sesuatu. Ya, apalagi mau menyampaikan kajian seperti ini ya. Kalau hanya mengandalkan effort, mengandalkan ikhtiar, mengandalkan kecerdasan kita yang nggak seberapa, Allah nggak izinin, Allah nggak lancarin itu, habis kita. Saya sering udah belajar apa segala macam ya, tapi lupa untuk ini berdoa yang benar-benar sama Allah, nggak bakalan lancar. Jadi kalau saya mau ngisi itu sepanjang jalan saya tuh berdoa terus, itu berzikir. Mudahkan ya Allah, titip hati mereka ya Allah, sentuhlah hati mereka ya Allah, dengan wasilah lisan hamba. Begitu. Apapun itu jangan dikira cuma mengandalkan ini ya, kita itu nggak ada apa-apanya, kita itu bukan siapa-siapa. Kalau Allah nggak nolong kita, mau secerdas apapun, mau sepinter apapun, kalau Allah nggak nolong nggak bisa. Yang menggerakkan hati orang itu Allah. Ya. Yang menggerakkan hati manusia itu Allah semuanya. Itulah yang kita harus, namanya idrok silah billah itu. Idrok itu kesadaran, silah billah, kesadaran hubungan dengan Allah. Itu harus kita punya. Ya, sekali lagi, walaupun istilahnya urusan tali sendal yang putus, minta sama Allah. Itu semuanya adalah karena izin dan izin dari Allah. Dari pahami ya, itu ilmu baru yang saya dapetin ya 2 tahun terakhir ini, bahwa kita sering ngomongin Allah tapi kita jarang ngobrol sama Allah. Minta semuanya itu, bahkan kalau ilmunya ini sudah mentah jasad, sudah meresap. Ini kan saya mau ngajarin self healing ya. Cara untuk healing itu apa ya? Menghilangkan kayak trauma-trauma, luka batin segala macam yang itu bisa mempengaruhi
kepada kesehatan. Itu juga bisa dipraktekkan ketika kita ini ya, bisa dipraktekkan gini. Misalnya di warung, kita nggak suka sama asap rokok. Ya di warung nih kita lagi nungguin beli apa gitu, ada asap rokok. Kita berdoa sama Allah dengan di dalam hati, batin ya istilahnya orang Jawa itu. Ya Allah gitu ya. Ya Allah, sebenarnya hamba nggak suka sama asap itu ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah, gimana caranya ya Allah. Itu bisa nyambung itu, orangnya langsung bisa. Ketika orang yang merokok itu merasa pahit, akhirnya nggak enak dia itu nyedot. Biasanya orang merokok itu enak, terus akhirnya dimatikan sendiri. Ini terbukti, saya membuktikan sendiri. Artinya apa? Ya kata hati kita, batin kita berdoa sama Allah walaupun dalam hati itu sebenarnya nyambung. Makanya mintalah sama Allah gitu. Saya tadi malam mengalami juga, ada orang yang merokok itu ya. Terus saya berdoa di dalam hati, ya Allah aku nggak suka banget deh sama asap rokok ini ya Allah. Tolong ya Allah gitu ya. Beneran, terus sama orangnya ini agak lama gitu ya. Saya berdoanya udah agak terakhir gitu. Dan ini juga pengalaman teman saya juga begitu. Dia lagi ini di warung gitu kan, di sebelahnya ada orang merokok. Terus dia berdoa sama Allah. Ya doanya itu memang benar-benar tulus ya, benar-benar tulus, benar-benar mengharap pertolongan Allah. Coba deh kalau nggak percaya, buktikan. Ya, dalam hati saja, di batin, tapi benar-benar penuh pengharapan kepada Allah ya. Benar-benar ini khusyuk. Coba buktikan dulu. Nanti ceritakan ke saya kalau benar-benar sudah membuktikan. Karena saya membuktikan. Waktu itu juga saya nggak enak hati gitu kan. Tapi saya benar-benar sepanjang jalan ini minta sama Allah, ya Allah temani ya Allah. Temani saya ya Allah. Hakikatnya mereka itu orang yang baik. Tapi mungkin mereka nggak tahu caranya. Itu aja saya berdoa. Pas ketemu di majelis, plong itu semuanya. Ya. Jadi apa yang kita inikan itu bisa memancar ke sekitar itu. Aura positif kita ya, energi positif kita itu bisa memancar. Kalau kita positif, orang lain ikut positif, beneran. Saya membuktikan itu juga. Jadi ketika saya sudah tahu ilmunya, saya dapat ilmunya kan 2 tahun terakhir ini ya tentang self healing itu saya praktekin, benar. Jadi kalau kita sudah membawa energi positif gitu ya, gitu, mau orang itu benci sama kita, mau orang itu nggak suka sama kita, tapi karena kita positif auranya, ya kita mohon ini sama Allah gitu, minta ditemani sama Allah. Ya Allah temani aku ya Allah, temani aku ya Allah. Ya. Biarkan mereka misalnya nggak suka, tapi aku memaafkan mereka ya Allah, aku maafkan mereka. Beneran cair itu suasananya. Padahal yang salah mereka sebenarnya. Jadi saya di pihak yang terdolimi, tapi karena memang saya sudah plong, saya minta ditemani sama Allah gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Semuanya ikut positif gitu. Ya udah gitu. Iya beneran terbukti. Jadi apa yang kita rasakan, makanya jangan suka berprasangka. Karena prasangka itu adalah seburuk-buruknya dusta. Ya kenapa kita prasangka baik aja. Bismillah. Ya Allah temani ya Allah. Gitu. Ya. Temani hamba ya Allah. Hamba ini mau gini ya Allah. Hamba punya masalah gini ya Allah. Tolong ya Allah. Terus ya ngobrol kayak ngomong gitu. Karena kan Allah memang senantiasa melihat kita ya, senantiasa menemani kita. Jadi kita minta sama Allah, temani ya Allah. Bantu saya ya Allah, bantu saya ya Allah. Apalah harapan kita yang baik-baik ya. Biarkan mereka nggak suka sama saya ya Allah, tapi saya nggak ada perasaan itu ya Allah. Maafkan mereka ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Bener itu, gitu, nggak ada masalah gitu. Alhamdulillah beneran. Jadi apa yang kita bawa, aura positif kita itu akan bisa menyebar. Sebaliknya kalau kita negatif gitu ya, itu juga akan menyebar, memancar itu ke sekitar. Jadi jangan pernah punya yang negatif deh gitu, dibuang. Jadi positif aja perasaan. Nah, perasaan positif, perasaan senang, selalu perasaan itu bahagia, ya. Itu akan insya Allah membuat imun tubuh kita itu kuat. Jadi hormon kebahagiaan kita itu akan keluar. Hormon dopamin namanya ya. Hormon kebahagiaan, hormon senang. Jadi kita dibuat hidup kita itu senang gitu. Senang bukan karena hawa nafsu ya, senang tetap dalam koridor yang diridhoi oleh Allah.
Makanya kan saya bilang jangan lupa bahagia. Nah, jadi dipahami ya. Aduh, udah 8:30 ini. Ya ini belum masuk ke materi ya, saya cuma sekedar intermezzo ini ya, untuk membuat ya hidup kita itu lebih bisa move on ya, nggak suka iri dengki. Pokoknya penyakit hati yang negatif itu iri, dengki ya, hasad. Tahu hasad nggak? Hasad itu SOS. Suka ngelihat orang susah, ya, senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu penyakit hati itu hasad. Ya. Cepet panas ya, orang lain dapat rezeki gitu ya. Paling iku gitu ya. Cuma ngono misalnya begitu ya. Nah itu hasad itu. Hasad itu apa? Nggak suka melihat orang lain mendapat nikmat dan menginginkan nikmat itu dicabut dari orang itu hasad. Jangan sampai. Ojo gampang iri. Ojo gampang ngelihat kenikmatan orang lain itu sebagai sesuatu yang kok aku enggak ya gitu. Akhirnya apa namanya itu kalau bahasa ini insecure ya. Insecure, merasa dirinya itu merasa dirinya rendah. Insecure, jangan sampai begitu, karena melihat orang itu lebih daripada dia. Gak usah Bu. Makanya biar kita nggak punya penyakit hati, orang lain mendapat nikmat kita ikut senang gitu. Alhamdulillah ya wong iku diparingi rezeki sama Allah, masya Allah, senang nih gitu. Jangan ada perasaan negatif dalam diri kita. Ojo gampang iri, dengki, hasad, jangan. Itu penyakit hati tuh. Makanya untuk menghindari itu, melatih diri kita, kalau ada orang dapat nikmat, kita ikut senang. Itu obat penyakit hati. Ya. Jadi pahami ya. Coba praktekkan ya. Jadi kita menebar energi positif. Orang nggak suka sama kita ya, itu tadi tips dari saya. Doakan di dalam hati untuk kebaikan orang itu, minta temani sama Allah. Manjur, coba buktikan. Ya. Kita doakan kebaikan untuk orang yang misalnya menzolimi kita. Wah itu manjur sekali itu. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini dulu. Itu udah banyak tadi yang saya sampaikan. Ya. Ada di chat itu? Oh iya, nggak baca saya. Cirinya kalau Allah ridho sama kehidupan kita, ya. Apa ya? Ya kita mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu barokah itu kan namanya ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan. Bertambah-tambahnya kebaikan. Bertambah-tambahnya kebaikan itu apa? Ya kita diberikan kemudahan sama Allah untuk berbuat ketaatan. Mudah gitu rasanya, enteng gitu kita rasanya mau menuju jalan taat kepada Allah itu kita mudah. Nah itu berarti berkah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah berkah. Semakin bertambah ilmu, semakin baik, kan gitu. Ya kan? Tidak hanya menumpuk-numpuk ilmu, banyak banget yang dia udah tahu gitu ya, tapi nggak ada satupun yang dilakukan. Justru itu akan membawa kebencian Allah. Allah itu kan sangat benci kepada orang yang tahu, tapi tidak melakukan. Kan gitu. Jadi cirinya Allah ridha sama kita apa? Ya kita enteng untuk berbuat ketaatan itu kita enteng gitu. Nggak ada beban sama sekali. Dan semakin bertambah hari, semakin bertambahnya waktu, ya, kita semakin baik, semakin dekat sama Allah, semakin taat sama Allah, semakin terikat dengan syariatnya. Nggak ada beban, enteng semuanya dilakukan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan keberkahan, ya kita susah gitu. Meluangkan waktu untuk kajian aja susah gitu. Berat kita. Makanya kan sering sekali kalau misalnya ini kan saya bilang, saya doakan gitu kan,
yasarallahu umurakum gitu kan ya. Semoga Allah memudahkan urusan. Kita dimudahkan untuk mengkaji, kita dimudahkan menerima kebenaran, kita dimudahkan bernafas, kita dimudahkan beraktivitas, ya. Kita dimudahkan untuk taat sama Allah, ya. Mudah, semuanya mudah yang kita jalani. Nggak berat. Nggak berat kita mau melakukan apapun, kita nggak berat, itu berarti kita dimudahkan. Kan gitu. Jadi berharap kemudahan semuanya. Kemudahan di dalam hidup. Itu semuanya dari hal yang paling kecil. Dimudahkan untuk bisa sholat tepat waktu itu nikmat loh. Kan ya, susah loh. Untuk konsisten istiqomah untuk bisa sholat tepat waktu terus istiqomah. Ditambah dengan ibadah sholat sholat sunnahnya itu susah luar biasa loh. Untuk membiasakan itu dengan tumak nina ya, dengan dengan berkualitas gitu ibadahnya. Ya. Dimudahkan apalagi? Ya dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, dimudahkan untuk mendidik anak-anak. Omongan kita mendidik anak-anak itu sekali ngomong manjur itu kemudahan itu. Dan itu kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Mau orangnya udah kuliah S3, mau jurusan psikologi, kalau Allah nggak izinkan, kalau Allah nggak memudahkan, nggak bisa, nggak mempan itu omongan, kan ya? Nggak mempan, nggak manjur omongannya gitu loh. Tadi paham nggak? Nah itu makanya kan, ya seperti kembali seperti yang saya bilang tadi itu. Semuanya itu kita minta ditemani oleh Allah gitu, walaupun hanya untuk urusan tali sendal yang putus. Terjawab Mbak Fitri, cirinya Allah ridho itu ya kita semakin mudah sekali untuk berbuat ketaatan sama Allah. Enteng, kita tidak merasa itu sebagai sebuah beban. Ya. Dan semakin bertambahnya waktu, ya kita semakin baik. Bukan semakin bertambahnya waktu tambah tua gitu kan, umur wis tambah sudah bertambah tua gitu ya, tetapi kita tidak semakin taat sama Allah. Makanya kan saya sering sekali bercerita ya, kalau yang namanya cirinya rezeki kita itu barokah ya, semakin bertambahnya rezeki kita semakin taat, bukan semakin jauh. Ya, buka warung, buka usaha gitu kan, sama Allah diberikan ini lancar, laris gitu kan. Wah, tambah laris warungnya, tambah akeh sing tuku, wah tambah gak tahu sholat misalnya begitu. Tambah jauh itu bukan berkah, itu musibah itu namanya ya. Musibah. Walaupun secara kasat mata wah usahanya tambah laris, usahanya tambah maju. Wah sampai gak iki, sampai kalau mencanreng Madura tak kebuwe gitu. Tak kebuwe ini. Gak sanggup untuk ngeladenin saking banyaknya pembeli itu bertubi-tubi. Belum dari Grab, belum dari Gojek gitu kan. Wah, datang semuanya. Wah, tambah banyak penghasilannya. Wah, uangnya tambah gak sembahyang pas gitu. Itu bukan berkah, itu musibah. Ya. Apa minum kopi? Gak ada itu kemarin. Adik sana dulu sama ayah. Ini kopinya. Gak ada itu habis. Ini kopi. Bilang sama ayah. Itu ambil botolnya. Botolnya bawa, itu ambil itu. Ya beli ini. Ya. Sudah dipahami ya maksud saya? Nah itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ini baru pembukaan ya. Insya Allah bisa komitmen tiap hari Senin malam bisa kajian. Halo? Insya Allah. Minta sama Allah supaya dimudahkan ya, jadi nggak merasa berat ya. Merasa ini ya sebagai tuntutan gitu. Sebagai sebuah kewajiban jadinya nggak berat. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai sebuah beban, berat.
Ya, jadi minta dimudahkan gitu kan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah. Semuanya ya, urusan apapun mudahkan ya Allah, temani ya Allah. Temani ya Allah dengan sepenuh hati, nyambung gitu. Kan beda ya ketika kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita rasa butuh banget sama Allah, dengan ketika kita nggak merasa butuh. Bisa dibedakan kan? Bisa dibedakan. Kapan kita khusyuk, kapan kita enggak, kita bisa merasa. Kita bisa merasakan. Jadi kembali tadi itu ya, kita berdoa untuk Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Termasuk ya kita sangat berharap sekali bahwa ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan jangan sampai itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Sholat, makanya untuk menjadikan sholat kita bisa khusyuk, salah satu kuncinya juga kita harus paham apa yang kita baca. Dari niat sampai salam, kita harus paham itu bacaannya. Semuanya sudah paham? Berpuluh-puluh tahun udah sholat? Sudah paham semuanya? Sudah paham belum? Belum. Hah? Aduh. Jadi harus ada kekhawatiran ya Allah gitu ya. Jangan-jangan sholat saya nggak diterima gitu kan. Makanya kalau udah ada kesadaran jangan-jangan berarti kita harus memperbaiki dong kualitas sholat kita. Supaya tidak ada lagi kekhawatiran. Dan kita bisa meningkatkan kehusyuan ketika kita beribadah kepada Allah. Ya, salah satu ininya. Salah satu bentuk usaha kita untuk menjadikan ibadah kita lebih berkualitas ya. Jadi mulai dari niat ya, doa iftitah itu dimaknai, harus tahu artinya. Kalau subhanallah, subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi aja nggak tahu artinya, apalagi yang lebih panjang daripada itu. Terus gimana dong sholat kita? Ya. Doa iftitah paham nggak artinya? Paham? Coba dibaca, terus diartikan. Gak apa-apa, coba. Bukan ngetes saya ya, bukan. Kalau misalnya kurang tepat nanti saya luruskan gitu. Jadi makna Allahu Akbar pun itu kita juga harus memahami. Kenapa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Sudah pernah melihat kebesaran Allah seperti apa? Sudah pernah melihat sehingga kemudian kita itu ketika mengucapkan Allahu Akbar benar-benar meresap ke dalam hati, ya. Yang sudah pernah ikutan training move on kan udah pernah melihat itu bagaimana alam semesta, ya, bagaimana bumi kita, bagaimana matahari kita, bagaimana ternyata di alam semesta itu banyak sekali bintang-bintang atau benda planet yang lebih besar daripada matahari yang kita miliki. Yang jumlahnya tidak hanya puluhan atau ratusan, tapi miliaran bintang-bintang sebesar matahari yang mereka membentuk gugus yang disebut dengan galaksi. Nah, ternyata galaksi yang berisi miliaran bintang-bintang itu jumlahnya di jagat raya juga miliaran. Berarti kita bisa bayangkan ya bagaimana itu luasnya langit dan bumi. Luasnya langit itu bagaimana? Itulah gambaran kebesaran Allah itu. Ya, gambaran kebesaran Allah. Sehingga kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu yang tergambar di benak kita adalah kita itu kecil, nggak kelihatan bahkan gitu ya. Dari jarak sekian ratus meter itu kita udah nggak kelihatan. Sedangkan mau nyampe ke langit yang ketujuh itu manusia dengan keterbatasan ilmunya nggak bisa mengetahui di mana batas alam semesta sampai detik ini. Jadi Allahu Akbar itu benar-benar tergambar sama kita. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah Muhammad SAW ketika turun ayat tentang ilmu pengetahuan dalam surat Ali Imran ayat 190-191, beliau itu menangis semalaman. Ya. Ketika Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 190-191. Kenapa bisa menangis semalaman Rasulullah itu? Padahal itu bukan ayat yang berisi teguran kepada beliau, tapi ayat tentang alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi
wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kan ayatnya itu. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kenapa Rasulullah menangis semalaman itu? Dari mulai habis Isya sampai besok subuh nangis sekali. Sampai sajadahnya itu basah. Jenggotnya basah dengan air mata, nangis gak berhenti-berhenti. Karena Rasulullah sudah tergambar bagaimanakah kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Karena beliau sudah pernah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, dibawa oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi tergambar bagaimana luasnya langit, bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana hinanya manusia. Makanya Rasulullah itu seperti mendapatkan replay gitu ya, mendapatkan tayangan ulang bagaimana ketika beliau itu dinaikkan oleh malaikat Jibril ya dari bumi menuju ke langit yang ketujuh bertemu langsung dengan Allah. Menangis luar biasa. Sampai yang seharusnya Rasulullah itu menjadi imam sholat subuh ya, biasanya sebelum Bilal itu selesai azan, Rasulullah itu sudah hadir untuk memimpin sholat subuh. Nah pada waktu itu sampai Bilal selesai mengumandangkan azan, Rasulullah tidak juga datang. Kemudian karena khawatir Rasulullah sakit atau apa, Bilal ya yang tukang azan itu loh, budak yang kulitnya hitam legam itu, tapi Allah jamin kan Bilal itu masuk surga. Langsung nyamperin ke rumahnya Rasulullah yang rumahnya itu sebelahan dengan Masjid Nabawi, diketok-ketok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum gitu kan. Kemudian Rasulullah keluar membuka pintu ya, dan matanya sembab habis menangis semalaman karena turun ayat itu. Ali Imran 190, 191. Jadi karena dahsyatnya penciptaan langit dan bumi, makanya Rasulullah ketika diingatkan dengan turunnya ayat itu tentang ilmu pengetahuan tentang alam semesta, tentang kebesaran Allah, beliau menangis semalam. Gak berhenti-berhenti. Nah, makanya ketika kita tidak memahami bagaimana kebesaran Allah, maka kita ngomong Allahu Akbar itu ya gak kerasa apa-apa. Kita biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita gak punya ilmunya. Karena kita tidak pernah melihat gambaran bagaimana kebesaran Allah. Jadi yang membuat hati kita tidak khusyuk, hati kita tidak menemukan rasa ya ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, karena kita kurang ilmu. Bisa dipahami? Ya. Jadi orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu sampai kemudian bisa nangis terseduh, karena dia punya ilmunya, dia paham arti bacaannya, dia tergambar jelas bagaimana kebesaran Allah. Yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lain itu adalah keberadaan ilmu itu. Yang membuat dia kemudian bisa lebih khusyuk, yang membuat dia bisa lebih memaknai, bisa membuat dia menemukan rasa ketenangan di dalam diri. Karena ilmunya sudah mendalam. Ya, jadi PR dari saya, coba teman-teman membuka buku panduan sholat, apalin semuanya itu ya, bacaan-bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Harus tahu kata per kata dan maknanya apa. Siap ya? Insya Allah untuk perdana pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi lecutan energi ya, untuk kita kembali bersemangat thalabul ilmi, meluangkan waktu, memprioritaskan waktu, nggak usah dipaksa-paksa, muncul dari kesadaran yang paling tinggi, gitu ya. Itu PR-nya. Nanti insya Allah minggu depan kita ketemu semuanya sudah paham bacaan sholat, sehingga tidak ada sedikit pun dari sholat kita yang kita nggak paham artinya. Siap semuanya? Siap? Oh, siap. Insya Allah siap.
Baik, ini sudah 2 jam 13 menit ini saya dari buka Zoom. Ya. Kurang itu? Ya? Kurang. Cukup nanti lanjut minggu depan. Saya nggak masuk materi nih, nggak jadi share materi nih, padahal sudah saya siapkan ya. Itu tadi yang mendasar untuk mereview kembali ya perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita itu melewati hari-hari tanpa ada makna. Ya, cuman ngabisin waktu setiap hari, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tapi nggak bermakna. Kita hanya melakukan rutinitas. Jangan lupa semuanya yang kita lakukan sehari-hari, niatkan semuanya adalah untuk ibadah, ya, untuk ibadah kepada Allah, sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan semuanya bernilai pahala. Apapun itu, sekecil apapun itu. Demikian teman-teman yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, mungkin ada kata-kata saya juga yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah ya, al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu di dalam mengambil kebenaran itu. Kita tutup majelis Zoom ini ya dengan bacaan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dibuka semua mic-nya nggak apa-apa. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya di waktu dan jam yang sama. Mohon tidak usah diingatkan, mungkin ya saya mengingatkan sedikit aja untuk setor jempol ya. PR-nya jangan lupa tadi ya. Insya Allah. Insya Allah minggu depan semuanya sudah paham, tidak ada satupun yang tidak mengerti bacaan sholat. Demikian saya akhiri ya. Saya akhiri semuanya. Mudah-mudahan minggu depan diberikan kemudahan untuk bisa menghadiri majelis Zoom ini lagi. Ini untuk menyusi. Saya akhiri ya, ini Zoom-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Oh, belum sempat saya screenshot ini.